Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dusya Putri dari SI 4302 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rizal Mantoro dari SI 4302 juga. Di sini, kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai quicksort. Pertama, saya akan menjelaskan konsep mengenai quicksort dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal mengenai implementasinya di dalam Python. Kita mulai saja. Pertama, kita harus memahami dulu apa sih quicksort. Quicksort ini merupakan salah satu jenis dari sort yang pengerjaannya sangat cepat. Dalam quicksort, kita dibantu dengan yang disebut pivot. Nah, apa sih pivot itu? Pivot ini adalah angka yang kita jadikan sebagai acuan. Kita bisa memilih pivotnya misalnya yang paling kiri seperti angka 2 atau kita boleh juga yang paling kanan yaitu angka 10 dan bisa juga mengacak misalnya di yang paling tengah angka 8 atau angka 3. Namun dalam penggunaannya, dalam pengerjaannya kita harus konsisten. Jika kita dari awal memilih pivotnya yang paling kiri, maka dari awal hingga akhir kita akan menggunakan yang paling kiri sebagai pivotnya. Untuk memudahkan memahaminya, kita mulai saja. Di sini sudah disiapkan suatu kumpulan angka yang masih dalam keadaan teracak. Ada 2, 1, 5, 4, 3, 8, 9, 7, 6, dan 10. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan mengambil pivotnya yang paling kiri, yaitu angka 2. Kadang yang paling kiri juga disebutnya sebagai start. Maka kita akan mengambil startnya, yaitu angka 2. Tandai dengan warna kuning sebagai pivotnya, yaitu angka 2. Lalu kita akan mengecek angka lainnya. Jika angka lainnya ini lebih kecil daripada angka 2, maka dia akan berpindah posisi ke sebelah kirinya angka 2. Dan jika lebih besar, maka akan berada di sebelah kanannya angka 2. Kita cek angka 1 ini lebih kecil daripada 2. Kita akan merubah warnanya jadi hijau, 5 lebih besar, menjadi ungu, 4 lebih besar, 3 lebih besar, 8 lebih besar, 9 lebih besar, 7 juga lebih besar, 6 lebih besar, dan 10 juga lebih besar. Maka kita akan memindahkan 1 yang lebih kecil daripada 2 ini ke sebelah kirinya 2. Nah, karena sudah selesai, maka warna 2 berubah menjadi oranye. Berarti dia sudah tepat pada posisinya. Lalu, di sini jadinya ada 2 sisi kan, sebelah kirinya 2 dan sebelah kanannya 2. Saya akan mengerjakan dari yang sebelah kirinya dulu, yaitu angka 1. Karena angka 1 ini sudah sendirian, maka dia tidak perlu dibandingkan dengan siapa-siapa lagi kan, berarti dia sudah tepat pada posisinya dan berubah menjadi warna oranye. Selanjutnya, kita mengambil angka yang paling kiri di sini, yaitu angka 5 sebagai pivotnya. Dibandingkan dengan angka 4, 4 lebih kecil, 3 lebih kecil, 8 lebih besar, 9 lebih besar, 7 juga lebih besar daripada 5, 6 juga, dan 10 juga lebih besar. Maka 4 dan 3 ini harus berada di sebelah kirinya 5. Kita bisa langsung menukar posisi 3 dan 5. Nah, karena 5 sudah pada posisinya, berubah menjadi warna oranye. Nah, di sini juga kan ada 2 sisi, sebelah kirinya 5 dan sebelah kanannya 5. Di sini kita akan mengecek dulu yang sebelah kirinya. Kita ambil pivotnya angka 3, kita bandingkan dengan angka 4. 4 lebih besar, berarti sudah benar di sebelah kanannya 3. K3 sudah tepat pada posisinya, berubah menjadi warna oranye. Kita cek yang 4, karena 4 tadi udah sendirian, maka dia berubah menjadi warna oranye juga. Selanjutnya kita cek pivotnya 8. Kita bandingkan dengan 9, ternyata 9 lebih besar daripada 8. Dan 7 lebih kecil, karena 7 ini lebih kecil, dari yang terakhir kita cek ini, maka dia bergeser ke sebelah kiri. 6 juga lebih kecil, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu kita bandingkan dengan 10, lebih besar, maka ada di sebelah kanan.
Nah, karena 7 dan 6 lebih kecil daripada 8, mereka pindah posisi ke sebelah kirinya 8. Tadi kita menukar angka 8 dan 6. Lalu 8 sudah pada posisinya, sehingga berubah menjadi warna oranye. Kita mengecek yang sebelah kiri. Sebelah kirinya 8. Dengan pivotnya yang paling kiri, yaitu 6. Dibandingkan dengan angka 7. Kita 7 lebih besar daripada 6. Berarti sudah tepat posisinya ada di sebelah kanannya 6. Karena 7 sudah sendirian, maka sudah tepat posisinya. Lalu kita cek yang sebelah kanannya 8, yaitu 9 dan 10. Di antara 9 dan 10 ini yang paling kiri adalah 9. Maka kita jadikan 9 sebagai pivotnya. Dibandingkan dengan 10 lebih besar daripada 9, maka 9 sudah tepat pada posisinya. Dan 10 juga sudah tepat pada posisinya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, selanjutnya kita akan menjelaskan implementasinya dalam Python yang akan dilanjutkan oleh Rizal. Baik, terima kasih Tiara. Kita langsung masuk ke codingannya. Nah, yang pertama di line 1 ada kita membuat sebuah fungsi untuk partisi. Nah, partisi ini maksudnya kita buat ngebagi-bagi. Jadi kita pakai fungsi partisi ini bisa untuk menentukan pivot dan untuk mengurutkan item-item yang ada di sebelah kiri dan kanannya pivot. Nah, di line kedua kita membuat sebuah variabel bernama pivot. Nah, itu kita buat pivot baru nih. Pivotnya itu kan berarti sesuai yang Tiara jelasin tadi, kita mulai dari sebelah kiri kan, paling kiri. Makanya ada array start. Kemudian kita tentukan low. Nah, low-nya itu adalah nilai pivot tadi yang start ditambahin 1. Udah gitu. Di slide keempat kita bikin variable height. Nah, height ini berarti yang paling kanan di ujung, berarti kita tulis n. Kemudian kita melakukan perulangan untuk mengurutkan. Kita perulangan ini untuk mengurutkan ya di line 6. Nah, kemudian di line 7 ada sebuah kondisi di mana jika nilai low lebih kecil sama dengan height dan item height lebih besar sama dengan pivot, maka nilai height-nya kita kurangi 1. Kemudian sebuah perulangan lagi, apabila nilai low kurang dari sama dengan height dan array low, nilai dari array low itu lebih kurang dari sama dengan pivot, low-nya ditambahin 1. Nah, kemudian jika nilai dari low kurang dari sama dengan height, kita lakukan swap nilai low height-nya, kita rubah posisinya. Bila ada kondisi lain, maka perulangan diberhentikan. Nah, kemudian masih di fungsi partisi, kita lakukan swap nilai kembali antara start dengan height ya. Nah, kita kembalikan nilai height-nya. Nah, lanjut ke codingan 22. Di line 22, ini ada sebuah fungsi baru untuk melakukan quicksort. Nah, jika nilai start itu di line 23, jika nilai start lebih dari sama dengan n, maka kita return, kita kembalikan nilainya. Nah, terus kita membuat nilai pivot baru. Nilai pivot baru itu kita menggunakan fungsi partition, kita masukin sesuai indeksnya array start sama n. Terus di sini ada print array, itu tuh untuk memantau setiap iterasi yang telah dilakukan supaya kita mengetahui step by step pengurutan dari quicksort ini. Nah, kemudian kalau yang di sini ada quicksort array start p-1, itu tuh fungsinya buat mengurutkan quicksortnya dari sebelah kiri pivot. Start itu dimulai dari awal sampai p-1 itu berarti nilai pivot, indeks nilai pivot di kolom 1 urutannya sebelah kiri dari pivot. Kemudian ada yang kedua, quicksort array p plus 1 sampai dengan n. Nah, berarti ini untuk mengurutkan dari sebelah kanannya pivot. Nah, udah itu, kita langsung cobain aja ya codingan yang di atas. Di line 31 kita lihat dulu array yang belum turut. Nah, kita print out before quicksort itu untuk melihatkan kalau array yang belum turutnya seperti apa. Kita print array-nya. Di line 34 ini untuk enter biar ada jarak aja. Nah, kemudian di line 35 kita panggil lagi fungsi quicksort-nya dengan array batas awalnya startnya 0, batas akhirnya line array min 1. Kenapa array min 1? Karena kan indeks dari place itu dimulai dari 0, otomatis indeks terakhir dari height-nya itu selalu dikurangi 1, karena 0-nya itu dimulai dari 0, jadi selalu dikurangi 1 untuk height-nya. Nah, kemudian
kita print out after quicksort, sebuah kita membandingkan nilai setelah dilakukan quicksort, kita print lagi arraynya. Nah, mungkin bisa dicoba di run dulu aja. Baik, di sini kita lihat dulu nilai data awalnya ini kan, belum turut. Nah, di iterasi pertama, kita kan melihat kalau misalkan nilai pivotnya di sebelah kiri kan, berarti 2. Sesuai yang udah Tiara bilang tadi, apabila nilai dikurang dari pivot ditaruh di kiri, nilai lebih dari pivot taruh di kanan, nah ini hasilnya kan. Nah, terus kita lihat lagi, berarti pivotnya kan ini udah turut nih, kita pivotnya geser kan, jadi ke angka 5. Nah, terus kita sama lakuin hal yang sama seperti Tiara jelasin tadi, kurang dari 5 taruh di kiri, lebih dari 5 taruh di kanan. Setelah itu, kita cek lagi angka, pindah lagi nih pivotnya jadi ke angka 8. Nah, konsepnya sama, kalau kurang dari 8 taruh di kiri 8, kalau misalkan lebih dari 8 taruh di kanan 8. Nah, tapi di sini kan kita ada 6 sampai 7 nih, kita beresin dulu yang di bagian kiri pivot. Apabila ini kan 7 nih, 7 sebagai pivotnya kan. Nah, 7 itu kurang dari 6 atau lebih dari 6, kan lebih dari 6 ya, maka dia dipindahin ke kanan dari 6. Nah, setelah itu berarti yang di kiri sudah turut kan, kita pindah ke kanannya lagi, kanan dari, kita urutin juga kanannya dari pivot 9 kan. Nah, 9 dibandingin sama 10, kalau 9 kan kurang dari 10, maka tidak ada perubahan. Nah, maka hasil akhirnya itu adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baik, mungkin seperti itu dari implementasi coding. Bisa dilanjutkan oleh Tiara. Oke, segini saja materi quicksort dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.